Shalom, selamat malam, selamat beribadah bagi kita semua rekan pemuda remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, maka pada itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari-hari kehidupan kami masih Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur atas penyertaan dan berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Sejenak Tuhan, kami pemuda-pemudi, remaja, bersama-sama ingin mendengarkan firman di tempat kediaman kami masing-masing. Maka pada itu Tuhan, biarlah firman ini meneguhkan iman kami, sehingga kami dapat menghayati dan melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Amin. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dasar pemberitaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dalam 1 Korintus pada pasalnya ke-9 pada ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian dengan perikop di atas hak dan kewajiban rasul. Demikian firman Tuhan. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan pada pasal yang sebelumnya dan sesudahnya, yaitu sepanjang 1 Korintus pada pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat yang pertama, yang membahas masalah tentang persembahan berhala. Ruang lingkup yang menjadi masalah dalam keadaan tentang hal ini adalah membahas terhadap sikap dan perilaku jemaat dalam hal memakan daging persembahan berhala. Pada pasal sebelumnya, pada pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ke-13, Paulus secara terang-terangan sebenarnya tidak menolak tentang perbedaan pengetahuan yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Korintus terkait hal boleh
atau tidaknya tentang mereka yang memakan daging persembahan berhala. Namun secara pasti Paulus dalam kehidupan sosial yang demikian mengambil suatu pilihan yang menurutnya yang terbaik, yaitu kawan-kawan bisa melihat pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa Paulus memutuskan dan memilih untuk tidak memakan daging lagi, dengan maksud dan tujuan agar masalah ini tidak menjadi suatu batu sandungan bagi jemaat yang ada di Korintus. Sehingga pada bagian pasal yang selanjutnya dalam teks ini kembali menegaskan terhadap suatu pilihan yang diambil oleh Paulus tentang masalah yang sebelumnya. Sehingga mungkin saja melalui hal yang demikian memberikan kesalahpahaman yang diartikan oleh jemaat yang ada di Korintus tentang pilihannya dalam kehidupannya. Ia juga dalam hal ini menjelaskan tentang identitasnya sebagai rasul. Ia juga memiliki kebebasan pilihan seperti rasul yang lainnya, yang memiliki kebebasan dan pilihan yang diambil atas kehidupannya. Bagi Paulus, gelar rasul itu sangat penting. Kerasulan mengandung sebuah tugas, amanat untuk memberitakan Injil bagi setiap orang yang belum percaya menjadi percaya. Pernyataan Paulus tentang kerasulannya menjelaskan pemahaman bahwa kerasulan adalah suatu panggilan Allah terhadap dirinya. Kerasulan adalah suatu pertanggungjawaban kepada Allah tentang apa yang ia kerjakan selama hidupnya. Dan kerasulan adalah suatu kehendak Allah dalam kehidupannya secara pribadi. Yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Rekan-rekan pemuda yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita yakin dan kita juga setuju mengenai perkataan bahwa hidup ini adalah suatu pilihan, di mana setiap orang bebas mengambil pilihan tentang bagaimana kehidupannya secara pribadi. Kebebasan untuk memilih yang melekat pada setiap orang merupakan bagian karunia Tuhan yang diberikan bagi setiap manusia. Dengan maksud dan tujuan adalah agar manusia dapat mandiri dan dewasa untuk memutuskan pilihan yang terbaik untuk kehidupan dirinya sendiri. Pilihan hidup yang diambil oleh setiap orang harus disertai dengan komitmen dan tanggung jawab
Sehingga ketika menjalani setiap pilihan yang ada, pilihan yang diambil dan ditetapkan oleh diri kita, kita tidak menyimpang dengan apa yang menjadi tujuan awal hidup kita dan kehendak Allah. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimanakah diri kita mengelola setiap keinginan dan pilihan hidup kita ini terarah pada tujuan yang dikehendaki dan diberikan Allah bagi diri kita. Jawabannya adalah melalui tindakan dan sikap diri kita, atau lebih sederhananya adalah perbuatan kita. Perbuatan ini diungkapkan melalui gaya hidup yang di dalamnya tercermin adanya rendah hati, saling mengasihi, saling menolong, dan saling membangun satu dengan yang lainnya. Sehingga melalui perbuatan yang kita lakukan tentang tingkah laku, tindakan, sikap yang kita ambil, bagi diri kita sendiri, orang dapat menilai dan dapat melihat apa yang kita kerjakan selama ini dalam kehidupan kita. Maka pada itu tatkala Rasul Paulus dengan pernyataan-pernyataan yang demikian dalam suratnya, ia selalu berusaha bagi kita agar kita dapat mempraktikkannya dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita percaya bahwa tentang pilihan kita dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita melihat di dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, di sana mengatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan, menjadi suatu pertimbangan bagi kita dalam pilihan hidup kita saat ini dan masa depan hidup kita. Hidup dalam dunia ini pada saat ini merupakan penuh dengan persaingan, sehingga tidak salah jika ada perkataan yang mengatakan bahwa masa depan Anda ada di tangan Anda. Melalui hal ini dijelaskan yang mengungkapkan bagi kita bahwa apa yang saudara dan saya lakukan ditentukan dimulai dari awal saudara mengambil suatu pilihan yang ada. Maka pada itu bagi kita sekalian perlu untuk mempertimbangkan banyak hal untuk masa depan kita, kehidupan kita saat ini, agar kita tidak salah memilih, agar kita tidak salah melangkah
demi masa depan hidup kita. Jikalau saudara mengambil suatu pilihan sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, ataupun saudara mengambil suatu pilihan untuk sebagai seorang pekerja, maka pada itu lakukanlah dengan komitmen dan tanggung jawab. Karena itulah pilihan kita semua yang dapat menentukan kehidupan kita saat ini dan masa depan hidup kita. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita dan menolong kita dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah kami yang kami sembah dan kami kenal dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup kami. Sejenak kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya dalam kehidupan kami. Maka pada itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat kami hayati dan kami imani, sehingga firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami yang terus menguatkan kami pribadi lepas pribadi. Bapa surgawi, Allah kami yang maha kasih, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan. Kami sadar bahwa kami tidak mampu untuk berjalan sendiri, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kami dimampukan untuk berjalan menjalani kehidupan kami, karena Tuhan yang menolong kami, yang menuntun kehidupan kami dan menopang kami sekalian. Diberkatilah untuk setiap kehidupan pribadi kami ya Tuhan, untuk pendidikan kami, usaha dan pekerjaan kami, bahkan untuk seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada, yang jauh yang dekat. Kiranya Tuhan memberkati untuk setiap anggota keluarga kami yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan untuk seluruh pergumulan kehidupan kami dan masalah yang kami hadapi. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa pilihan Tuhan dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami merupakan rancangan yang terbaik dan pilihan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami juga Tuhan mau berdoa bagi para pekerja gereja-Mu
Kami berdoa untuk para majelis, penatua, diakon, para pendeta, vikaris, penginjil, hamba-hamba Tuhan yang dengan setia melayani Engkau dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menyertai, memelihara kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi maupun kehidupan rumah tangga mereka. Begitu pula kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pengurus seksi pelayanan pemuda dan remaja. Kiranya Engkau berkati mereka yang mengambil bagian dalam kepengurusan. Engkau sertai, Engkau pelihara kehidupan mereka, sehingga mereka dapat melakukan setiap program-program pelayanan yang ada demi kemajuan gerejamu. Dan bahkan melalui pelayanan yang dilakukan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mereka yang belum percaya dan belum mengenal Engkau, mereka dapat mengenal Engkau dan yakin dalam kehidupan mereka. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami juga Tuhan berdoa di tengah-tengah situasi dan kondisi pergumulan yang dihadapi oleh dunia kami saat ini. Kami bergumul di tengah-tengah kehidupan kami terhadap virus corona. Tuhan, peliharalah kami, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami semua tidak terpapar oleh COVID-19 ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk para pemerintah dan tim medis yang sampai hari ini bekerja, berjuang yang terbaik untuk memutuskan penyebaran virus corona yang ada. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya Engkau sertai, Engkau pelihara, Engkau berkati kehidupan mereka secara pribadi maupun kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan bijaksana dan penuh dengan tanggung jawab dalam kehidupan mereka untuk memutuskan penyebaran virus corona ini. Tuhan kami Yesus Kristus, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Maka pada itu ya Tuhan, ampunilah kami atas setiap pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Engkau. Ampunilah kami, tahirkanlah kami dan perbaharulah kehidupan kami, agar hari demi hari kami semakin layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Inilah doa kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Dan doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama dengan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.